Saudari-saudara terkasih, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam permenungan harian. Hari ini hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sesudah Rabu Abu. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 1 sampai dengan ayat 9a. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 15, 2 ayat saja. Saudari-saudara, dalam bacaan Injil yang sangat singkat hanya 2 ayat saja itu bicara tentang suatu peristiwa. Datanglah para murid Yohanes kepada Yesus dan mereka mempertanyakan, mengapa kami, yaitu para murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, sementara murid-muridmu tidak? Mempertanyakan soal puasa. Yang mempertanyakan para murid terhadap Yesus, para muridnya Yohanes terhadap Yesus, tentang apa yang dilakukan para murid Yesus yang dilihat tidak berpuasa. Jadi dari bacaan Injil kita bisa mengetahui ternyata ada Yohanes, Yesus. Yohanes punya pengikut-pengikut yang disebut murid. Yesus pun punya pengikut-pengikut atau murid. Kita jelas tahu bahwa Yohanes tampil lebih dahulu, hadir lebih dahulu. Kemudian Yesus baru kemudian. Para murid Yohanes yang adalah tampil lebih dahulu itu yang sudah mengikuti apa yang diajarkan, yang mereka terima dari yang mereka ikuti, yaitu Yohanes, mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh para murid Yesus itu. Lalu Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yang dipertanyakan para murid Yohanes itu tentang puasa makan minum. Yang dijawab oleh Yesus lebih dari sekedar jasmani makan minum. Yesus menggambarkan hubungan relasi laki perempuan, sepasang. Boleh dikatakan hidup berkeluarga, suami dengan istri, mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Kebutuhan bukan hanya makan minum, jasmani, tapi kebutuhan sebagai suami, sebagai istri, kebutuhan batiniah, bukan kebutuhan ragawi atau makan minum sekedar itu. Jadi Yesus mengajak para murid Yohanes merenungkan lebih dalam, bukan hanya mulut makan minum, tetapi kebutuhan batiniah yang dicontohkan ibarat suami dengan istri. Kalau suami dengan istri bukan hanya soal makan minum yang dibutuhkan, tapi juga ada kebutuhan batiniah mereka secara manusiawi. Umumnya suami istri memiliki kebutuhan batiniah dan mereka saling melengkapi. Tetapi sebaliknya, jika salah satu sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan, maka kebutuhan batiniah itu pasti akan terhenti dengan sendirinya dan tidak bisa dilakukan lagi. Itu yang dimaksud dengan berpuasa. Dalam konteks ini Yesus mengajak para murid Yohanes bukan hanya sekadar batas hal-hal yang kebutuhan ragawi makan minum, tapi lebih dalam memperhatikan kebutuhan batiniah seseorang. Dan kalau dikaitkan dengan bacaan pertama, puasa yang dikehendaki oleh Yahweh Tuhan Allah bukan hanya sekadar mengikuti tata aturan minimalis hukum pada waktu itu, bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi lebih dalam daripada itu. Soal batiniah seseorang, puasa itu lebih melihat pada sisi batin seseorang. Dan batin itu yang menggerakkan perilaku hidup seseorang. Bacaan pertama jelas kalau dikaitkan dengan gambaran Yesus
soal kebutuhan batin. Pertanyaan yang bisa kita renungkan dalam masa prapaskah puasa, dalam konteks suasana pandemi ini, ada aturan-aturan yang sudah ditawarkan oleh gereja. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah melakukan batas yang standar yang minimal itu? Jangan-jangan aturan justru kita persalahkan demi batin kita. Demi apa? Demi karepku, kepuasanku. Bukankah puasa adalah mengendalikan batinnya, kepuasan, keinginan, karepku itu? Bukankah aturan tata aturan diciptakan entah oleh gereja untuk membantu menyelamatkan Anda? Waktu pandemi adalah gerak bersama dalam logo logo APP, kita perang melawan wabah itu. Dan sarana-sarana piranti-piranti bantu itu disediakan oleh gereja untuk mendukung Anda menyelamatkan diri satu sama lain. Nah, aturan itu bisa saja disalahkan demi kepuasan batinia, demi karepku, padahal karepku belum tentu selaras dengan kehendak yang ilahi. Karepku belum tentu karep yang ilahi dengan keselamatan, menyelamatkan aku dan orang lain. Masa pandemi juga masa khusus sebenarnya untuk memperhatikan hubungan suami istri atau keluarga. Atau justru kita rela meninggalkan itu demi karepku. Hubungan dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, alah karepe, aku pengennya kayak gie. Padahal kesempatan yang berahmat sebenarnya, dikasih kesempatan bersama dengan keluarga, mempergunakan, memanfaatkan apa yang sudah gereja sediakan. Tapi kembali, puasa mengendalikan diri karepku, atau kita mengendalikan diri mengekang, menahan puas, mengekang terhadap apa yang menjadi ambisi, keinginan yang berbeda dengan untuk kebahagiaan. Ini klop dengan apa yang diajak, yang disampaikan Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Bukan sekedar tata aturan, bukan sekedar makan dan minum. Tapi kalau sekedar yang minimalis saja dilanggar, bagaimana kita bisa mengekang keinginan atau nafsu atau karepku itu? Selamat bermenung, membuka hati dan pikir, mengosongkan biar Tuhan yang bekerja. Jangan sebaliknya melawan dan mengumbar karepku, penginku, mengumbar seneng dan buru seneng. Tuhan memberkati. Amin.